Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Bangun di Surabaya. Sebelum menuju ke cerita, apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, Mas Bangun menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2014. 2004. Mas Bangun itu punya seorang kawan gitu ya. Ada satu kawan deket lah, kawan yang dia kenal itu dari pekerjaan. Jadi namanya Mas Edi. Mereka berdua itu akrab dari pekerjaan itu tadi, ya udah bertahun-tahun kerja bareng seperti itu ya. Bahkan begini, Mas Bangun itu dapat pekerjaan tersebut itu karena Mas Edi juga, karena jasanya. Jadi orang tuanya si Mas Edi waktu itu ya, Mas Bangun kan memang sebelumnya itu udah kenal di pekerjaan lama, cuman waktu itu Mas Bangun dikeluarkan gitu ya. Dan ya wes lah, dikeluarkan bukan karena salah, bukan karena apa, tapi memang ada pengurangan karyawan semacam itu. Akhirnya Mas Bangun salah satu korbannya. Nah, ini Mas Bangun nganggur, Mas Edi masih kerja di tempat tersebut. Tapi hal itu nggak bikin Mas Bangun gimana-gimana gitu ya, merasa iri atau apa, enggak. Mainlah ke sana ke tempatnya Mas Edi, dan bapaknya itu juga orangnya asik gitu ya. Mas Bangun sering ngobrol sama bapaknya ya, main catur atau main apa, bercanda-canda seperti itu. Melihat kondisinya Mas Bangun yang memang waktu itu berarti lagi terpuruk gitu ya, nggak ada pekerjaan sama sekali, bingung juga ya, curhat-curhat gimana ya Pak ya, nyari di mana lagi ya Pak ya gitu ya. Ya bapaknya cuman bilang, bapaknya si Mas Edi ya, nanti dibantulah sama Edi juga, nanti dicariin ngun, katanya begitu kan. Dan sampai kurang lebih sekitar ya 1 bulan lah Mas Bangun itu nganggur, dapat informasi Mas Edi datang ke rumahnya Mas Bangun. Ngun, dipanggil sama bapak ke rumah ya, katanya begitu kan. Loh, ada apaan Ed? Wis pokoknya ke rumah, nanti kamu ke rumah. Akhirnya apa? Mas Bangun pun ke sana ngedatengin si bapaknya Mas Edi di rumah di sana. Ya pertama ngobrol-ngobrol, cuman penasaran feelingnya Mas Edi ini jangan-jangan ada informasi pekerjaan atau apa nih. Dan ya awal-awal ketemu di situ diajak ngobrol gitu ya, nggak bahas itu gitu ya. Gimana sih udah 2 jam ngobrol, kok cuman ngobrol begini doang, tak pikir ada perlu apa gitu. Oh ternyata bukan, asem, kata Mas Bangun. Sedikit kecewa tapi itu nggak dimasukkan ke hati gitu ya. Ketemu sama bapaknya Mas Edi juga senang-senang aja. Sampai akhirnya di menit-menit terakhir saat Mas Bangun waktu itu mau pulang ya, sekitar jam 10 malam lah. Udah Ed, aku pulang dulu, aku mau istirahat, kamu juga besok mau kerja, katanya. Nah kata si bapaknya Mas Edi, bangun, kamu kayak kerja aja. Ngomong begitu sih bapaknya, kamu kayak kerja aja, pulang cepet-cepet. Yo Pak, bukan begitu Pak, cuman ndak enak, katanya begitu kan. Cuman kan ndak enak sama Edinya mau kerja besoknya. Ngomongnya tuh bercanda begitu ya. Dan akhirnya udah sini duduk dulu, kata situ. Nah giliran mau pulang, bapaknya Mas Edi baru ngomong. Jadi gini Ngun, Bapak itu ada informasi pekerjaan buat kamu gitu. Wah iya Pak, kerjaan apa Pak? Ya, ini masih berhubungan dengan kamu, teknisi begitu ya. Cuman, kamu bisa enggak sih megang mobil-mobil tua, katanya begitu. Hah? Mobil tua Pak? Iya. Jadi pokoknya ada tempat hiburan seperti itu ya, tempat wisata lebih tepatnya. Itu menyewa atau bekerja sama dengan satu perusahaan yang memang kayak punya mobil-mobil tua, mobil-mobil off-road terutama seperti itu. Itu ada lowongan di sana Ngun. Kamu mau ndak kerja di situ? Mau sih Pak gitu. Boleh Pak, tak coba dulu ya Pak ya, katanya. Iya, dicoba dulu ndak apa-apa. Nanti kalau kamu oke,
Nanti besok saya tak ngomong sama orangnya. Nanti ya tak kabari lagi, kata bapak, kapan ketemunya. Nanti langsung aja tak temuin, ndak usah pakai lama-lama, kata si bapaknya Mas Edi. Wah, Mas Bangun pun seneng banget gitu. Alhamdulillah gitu ya, dapat pekerjaan. Tak pikir cuman buat nemenin main catur doang gitu. Giliran mau pulang baru ngomongin kerjaan. Kenapa nggak dari tadi ya? Dipikir sama Mas Bangun, kalau ngomongin pekerjaan dari tadi, mungkin nanti aku bakalan cepat-cepat pulang atau bagaimana gitu ya. Jadi aduh ya wis lah. Wis penting alhamdulillah aku udah ada tawaran, udah ada pekerjaan semacam itu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin, mau numpang dagangan sebentar, mau numpang promo sebentar. Bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah kualitas premium, digoreng sendiri tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa tanpa singkong. Wis pokoknya bener-bener bawang murni, dan bawangnya itu bawang Brebes ya. Bawang Brebes itu terkenal dengan aroma dan rasa yang kuat. Untuk kawan-kawan monggo yang berminat silahkan langsung aja, bisa dicek di Shopee, Tokopedia, TikTok, atau bisa di nyawiji.com langsung di sana. Rekomendasi aja kalau mau beli, ini yang ukuran gede, ini yang paling murah, yang paling hemat. Itu aja, ditunggu pesanannya untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan. Terima kasih banyak atas pesanannya. Dan kita kembali lagi ke Mas Bangun tadi. Mas Bangun akhirnya keesokan harinya, cuman nggak pagi-pagi, nunggu kabar dari Mas Edi. Karena bapaknya Mas Edi itu nggak pegang handphone atau apa gitu, itu nggak pegang sama sekali. Nah, Mas Bangun juga nggak pegang waktu itu, karena memang lagi nggak kerja gitu. Dan sebelumnya tahun 2004 itu, Mas Bangun itu belum kenal dengan yang namanya handphone. Itu masih barang yang dianggap lumayan cukup mewah lah gitu ya. Mungkin kalangan-kalangan mahasiswa begitu doang udah mulai megang. Tapi untuk Mas Bangun sendiri belum lah gitu ya. Dan akhirnya apa? Mas Edi siang hari itu mampir lagi istirahat siang dari kerja ke rumahnya Mas Bangun. Nanti sore datang ke rumah ya, katanya begitu. Oke siap, kata si Mas Bangun. Akhirnya apa? Sore harinya, singkat cerita, sekitar jam 5 ketemu sama bapaknya si Mas Bangun. Bapaknya si Mas Edi ketemu. Nah, atau Pak Harjo begitu aja ya. Ketemu sama Pak Harjo, dan di situ ngomong, Ngun, Bangun, besok kamu, jangan besok deh, malam ini aja deh gitu ya, kata situ ya. Malam ini aja gimana? Kamu bisa enggak? Kalau besok saya bisa Pak, malam ini juga bisa banget, kata si Mas Bangun. Ya sudah, kamu udah usah pulang lah, tunggu di sini aja. Nanti selepas maghrib ya, sekitar jam 7 atau jam berapa, nanti kamu tak kenalin sama orangnya, kata si Pak Harjo tadi. Dan akhirnya apa? Sudah. Sekitar jam 7 selesai, Mas Bangun, Mas Edi, sama Pak Harjo pun bertiga datang ke temannya tadi. Nah, dikenalin lah sama bosnya di situ. Nah, udah kenal. Akhirnya apa? Ya, intinya Mas Bangun ditanya-tanya masalah teknis begitu ya. Ini begini-begini, Mas Bangun tahu sedikit banyak begitu kan. Cuman mungkin Mas Bangun jujur, tapi ya mungkin butuh penyesuaian kali ya Pak ya. Soalnya saya kan biasa ya pegang mesin-mesin besar, sama ada lah untuk mesin mobil kayak gitu, bensin ataupun diesel tahu. Cuman ini mungkin yang mobil tua-tua begini, mungkin saya butuh penyesuaian, katanya. Oh sudah enggak apa-apa, itu proses belajar nanti, kata si itu ya. Kenapa Pak? Mas Bangun sempat nanya waktu itu, Pak, kenapa Pak? Emang kurang orang atau bagaimana? Enggak, montir saya sebelumnya itu mati Mas, katanya. Itu begitu jawabannya tuh saklek. Mati Pak? Iya, montir saya sebelumnya itu meninggal dadak sakit gitu Mas. Tapi bukan tumbal atau apa ya, sampai jangan mikir yang aneh-aneh. Oh enggak lah Pak, enggak gitu kan. Ya dia memang adalah penyakit bawaan udah lama, jadi udah diderita 2 tahun dan yang lain-lain sampai akhirnya meninggal. Dan singkat cerita, Mas Bangun pun diterima di sana. Alhamdulillah, terima kasih banget sama Pak Harjo, sama Mas Edi, sama juragan barunya ini yang udah ngasih pekerjaan. Pak Harjo sama Mas Edi itu udah menjadi jalannya Mas Bangun itu nggak nganggur lagi waktu itu. Jadi nganggur 1 bulan, dapat pekerjaan baru di tempat tersebut. Singkat cerita, hari-hari selanjutnya Mas Bangun pun menjalani yaitu kehidupan sebagai seorang montir. Ketemu dengan rekan-rekan barunya di sana pun menyenangkan. Orang-orang lapangan, orang-orang dengan baju kotor, dengan candaan-candaannya yang seperti itu tuh menyenangkan begitu ya. Kayak punya teman baru, punya saudara baru. Sampai pada suatu hari
Mas Bangun itu bekerja di sana kan. Ini baru-baru banget lah. Jadi paling sekitar belum ada 1 bulan, sekitar hampir 1 bulan lah, 3 minggu bekerja di sana. Ada lemburan, jadi ada satu mobil memang ngadat dan itu butuh dibongkar. Pokoknya besok itu udah harus jalan, kata si bosnya begitu. Ya sudah, Mas Bangun tidak masalah dengan hal itu. Yang penting pekerjaan kelar, besok bisa nyantai, pikirnya Mas Bangun. Malam itu digarap sendirian. Ada satu orang lagi, cuman dia posisinya di dalam buat nemenin Mas Bangun doang di situ. Nah, ini Mas Bangun utak-utik mobil gitu kan. Dia berada di kolong dan sebagainya. Nah, saat berada di kolong itu ada orang mondar-mandir di sana. Seret lewat gitu kan. Kan kelihatan cuman kakinya doang gitu. Itu siapa ya? Biarin aja sama Mas Bangun sampai beberapa kali bolak-balik. Nah, ini si temannya yang nemenin Mas Bangun itu kan namanya Mas Aji. Mas Bangun pun manggil, "Ji, nyari apa Ji?" gitu kan. Dipanggil seperti itu, cuman apa? Si Mas Aji nggak jawab, nggak apa. Beberapa kali dibilang, "Ji, nyari apa Ji?" Bolak-balik terus katanya begitu kan. Nggak ada jawaban apapun. Sampai akhirnya mobil kan kapnya terbuka. Mas Bangun posisinya berada di bawah mesin di sana. Kalau dari bawah ngeliat ke atas itu kan ya ada celak-celak nembus lah ke atas itu kan. Nah di situ Mas Bangun baru ngeh, ada orangnya di situ. Jadi ada orang ngelongok begini, kepalanya dari bawah mesin itu kelihatan. Cuma Mas Bangun ngelihat samping kanan kirinya, kakinya itu nggak ada gitu kan. Ini jangan-jangan orang naik ke atas atau bagaimana, naik ke bempernya begitu ya. Dilihatin begitu kan. Aku nggak kenal sama orang ini. Dan akhirnya, "Mas, nyari apa Mas?" gitu kata si Mas Bangunnya sambil di bawah mesin di situ ya. "Mas, nyari apa Mas?" Si orang itu diem aja, dan diem aja itu cuman kayak melongo begitu kan. Akhirnya sudah, Mas Bangun pun ya cuman nginget-nginget mukanya begitu kan. Aku nggak kenal sama orang ini. Dia pun akhirnya mundur keluar dari bawah kap mesin itu. Nah begitu keluar dicariin, nggak ada siapa-siapa di situ. Nggak ada siapa-siapa di sini. Akhirnya apa? Mas Bangun agak sedikit takut juga. Soalnya apa? Bengkel itu lokasinya memang bukan di tengah-tengah perumahan. Jadi kayak di pinggiran kampung, tanahnya luas gitu ya. Terus samping kanan kirinya juga masih kebun semuanya. Mas Bangun akhirnya ngedeket ke arah si Aji, si Mas Aji. Mas Aji masih nonton TV di dalam ternyata. "Ci," katanya. "Ya Mas, kenapa Mas? Lebih muda dari Mas Bangun ya Ci." Ci, kamu tadi bolak-balik di depan dah Ci?" "Oh enggak Mas, orang aku dari tadi nonton TV," kata si Mas Ajinya. "Emang kenapa Mas? Di wedeni ya," katanya, "ditakut-takutin ya gitu." Enggak ditakut-takutin, enggak, cuman penasaran aja dari tadi itu bolak-balik siapa, tak pikir kamu, tak panggil, "Ji, nyari apa Ji?" Kamunya diem aja, "Ya berarti bukan kamu." Iya Mas, bukan aku lah Mas lah." Terus kata si Mas Haji ya, "Kalau bukan aku, kira-kira siapa Mas?" Langsung dibegituin. "Kalau bukan kamu, kira-kira siapa ya Ji ya? Ini malam ini di sini berapa orang sih Ji?" "Enggak, cuman kita berdua doang," kata si Mas Haji. "Waduh, terus siapa ya Ji tadi Ji? Jangan-jangan ada orang masuk kali Ji." Cari yuk," kata si Mas Bangun. Soalnya takutnya begitu, kalau misal ada orang masuk, ada sesuatu yang hilang gitu ya, entah kunci, entah alat-alat bengkel atau apa gitu. "Ji, cek depan yuk. Pintu udah dikunci belum?" "Enggak lah Mas, aku enggak mau, males," kata si Mas Hajinya begitu. "Udah dikunci Mas, aku tadi udah nutup." "Lah terus siapa Ji tadi Ji?" "Ya, Mas," kata. Mas Haji itu mau jawab tapi ini ya, agak-agak ragu begitu ya. Dan "Siapa ya Ji ya?" Sudahlah, aku tak balik lagi. "Ya Ji, aku tak lanjutin itu ya." Iya Mas. "Nggak usah takut Mas, santai aja gitu, santai aja." Mas Hajinya tuh begitu. Jadi cara ngomongnya Mas Haji itu seolah-olah itu kayak ngomong, "Mas, sampean itu lagi digangguin setan yang ada di sini, yang ada di bengkel ini." Seolah-olah ngomong seperti itu, tapi itu nggak langsung, ada nada-nada ngeledeknya juga begitu ya. Cuman ya wis, Mas Bangun pun ke sana, lanjut ngerjain mobil. Masuk lagi ke dalam situ. Dan begitu masuk ke dalam, kali ini diisengin.
kakinya si Mas Bangun itu ditarik, cuman mundur beberapa senti doang gitu. Ih, Ji, nggak usah bercanda, Ji, kata si Mas Bangunnya. Ji, nggak usah bercanda begitu, ini lagi serius nih, lagi masang bautnya oli, katanya begitu kan. Nggak ada jawaban apapun. Mas Bangun lihat ke kanan, posisinya di kolong mobil ya. Lihat kanan kiri pun tetap nggak melihat apapun di sana. Lanjut pekerjaan, ditarik lagi. Ji, udah Ji, gitu kan, udah Ji. Oh, bilangnya cuman seperti itu doang. Kali ini Mas Bangun itu udah merasakan sedikit takut. Jangan-jangan ini bukan Aji, dan Aji nggak mungkin lah iseng seperti itu ya. Dan akhirnya apa? Setiap ditarik atau digelitikin atau kerasa ditendang begitu, Mas Bangun tetap bilangnya, iya Ji, gitu kan, iya Ji, cuman begitu-begitu doang. Ini kayak buat ngilangin rasa takut dan sebagainya begitu. Sampai akhirnya pekerjaan di bawah kolong itu udah selesai. Dan sebelum selesai, tepat setelah selesai tapi belum lama, Mas Bangun itu kayak lagi ngecekin lagi, double check. Si Aji datang, mas gitu kan. Weh, iya Ji, kenapa Ji? Akhirnya Mas Bangun keluar, itu udah dicek kan, keluar dari kolong. Dia bawa kayak semacam album foto. Zaman tahun 2004 itu kan masih banyak ya orang nyetak foto nggak di handphone gitu ya. Itu di album tersebut, Mas ini Mas, apa Ji itu Ji? Coba lihat deh Mas. Mas Bangun ngeliatin beberapa foto. Oh, itu foto-foto bengkel beberapa waktu yang lalu. Bengkel udah lama lah intinya ya. Jadi banyak karyawan di situ itu foto-foto di, ya itu depan mobil-mobil off-roadnya itu, mobil tua yang dijadikan off-road. Oh, ini lama ya Ji ya gitu ya. Oh, ini sebelah mana Ji? Oh, itu sebelah situ Mas, gitu. Dijelasin sama Mas Aji. Nah, dibuka-buka Mas Bangun nggak ngeh-ngeh gitu ya. Sampai akhirnya Mas Aji itu ngomong, Mas, sampean emang nggak ngeh Mas, katanya. Nggak ngeh apaan Ji? Nggak ada yang kenal muka di sini. Ya nggak tahu, ada yang kenal ada yang enggak. Nah, bentar Mas, sampean inget-inget, kata situ ya. Sampean inget-inget. Nih di foto ini nih fotonya. Jadi ada satu foto beberapa orang, latar belakangnya itu mobil. Di situ diliatin sama si Mas Bangun kan. Mas Bangun belum ngeh juga waktu, apa Ji ini, apa Ji? Mas Haji pun tek. Kamu pernah lihat orang ini enggak Mas, gitu kan. Diperhatikan gitu ya. Ji, ada foto yang lain nggak Ji? Dibuka lagi ada fotonya yang lain. Nah, ini Mas, ini lebih gede katanya. Kamu pernah lihat? Mas Bangun mikir gitu kan. Ji, tadi aku lihat orang ini Ji. Wah, di mana Mas? Aku lagi di kolong. Dia itu di atas, ngelongok begini Ji. Cuman kakinya nggak ada, kata si Mas Bangun. Mas, masuk yuk, katanya begitu ya. Mas Aji ngajakin masuk ke dalam. Kenapa Ji? Anu Mas, itu si Mas Jaman, katanya. Mas Jaman itu siapa? Mas Jaman itu montir sini, katanya. Oh, lah terus kenapa? Itu montir yang meninggal Mas, katanya begitu. Itu montir yang meninggal yang sampean gantiin, kata si Mas Aji begitu. Udah meninggal, terus ngapain kesini sih? Ya udah tahu. Beberapa karyawan itu katanya sempat itu mengaku ditemuin sama Mas Jaman. Mas Jaman itu masih gentayangan di sini, kata si Mas Ajinya begitu. Berarti dari tadi Ji, sini Ji, tak ceritain, kata situ ya. Mas, sampean pekerjaan udah kelar belum? Udah kelar semuanya. Ya udah, kalau udah kelar sebentar aku tak nelpon si Fahri. Ada shift-shiftan, jadi malam itu Fahri rumahnya deket situ. Fahri kalau malam itu jaga di sana bengkel, sama ada beberapa, biasanya ditemenin sama adiknya, sama siapa gitu, itu ditelepon. Si Mas Fahri pun 5-10 menit kemudian itu sampai di sana. Nah, begitu sampai di sana, Mas Haji kan sebelumnya ngomong sama Mas Bangun, Mas, aku udah mau cerita di sini. Kita ceritanya di luar aja, gimana? Ya udah, kalau begitu, ayo kita keluar. Si Fahri datang, si Mas Aji sama Mas Bangun keluar dari bengkel tersebut ke sana, nyari tempat makan. Dapatlah ada di pinggir jalan. Setelah cuci tangan dan yang lain-lain ya, cerita di situ. Ji, aku itu tadi Ji, waktu di kolong di sana itu ya, pertama itu beneran aku ingat mukanya tuh sama, rambutnya tuh keriting-keriting begini kayak Bang Haji Roma Irama waktu masih muda. Itu seperti itu Ji.
Terus apa? Tadi aku sempat ditendang, sempat ditarik kakinya, kata si Mas Bangun. Terus gimana Mas? Ya begitu doang, kata si itu ya. Dan akhirnya sudah. Itu Mas sampean berarti didatengin sama si itu, sama Mas Jaman. Terus gimana Ji? Nggak apa-apa kan Ji? Ya nggak apa-apa katanya. Kayaknya semua karyawan itu udah pernah. Kamu pernah Ji? Aku pernah Mas. Ya kayak gitu Mas, lagi nonton TV gitu kan. Kaget bukan main. Lagi ya itu kerja, bukan kerja lembur, nggak lembur banget, paling jam 7 malam gitu kan. Aku pikir mau pulang bentar lagi, anak-anak juga di depan masih ada, aku lagi ngidupin ini Mas, lagi ngidupin TV, lagi nonton gitu kan. Terus apa, aku mau pulang kan, TV tak matiin Mas, kan layarnya hitam Mas, di belakang itu sofa yang itu Mas, ada yang duduk, kok kayak Mas Jaman. Tak tengok begini, nggak ada Mas. Giliran di TV ada Mas. Ya udah, aku langsung mencilat katanya. Aku langsung lompat, langsung lari Mas waktu itu Mas. Itu pengalamanku seperti itu. Yang lain-lain macem-macem Mas. Ada yang berada di dalam mobil, lagi manasin mesin begitu kan. Tahu-tahu duduk di situ si Mas Jamannya itu gegrek, cuman ketawa doang. Dan setelah ketawa mesinnya apa Mas? Mesinnya itu tiba-tiba mati. Gitu mati dicek, ya ternyata masih ada kerusakan. Mungkin pikirnya Mas Jaman, lah mesin belum bener begini, udah dinyalain. Mungkin seperti itu kali ya, kata si Mas Ajinya. Dan malam itu mereka berdua, si Mas Bangun pun jadi dapat banyak cerita dari Mas Aji. Mas Aji pun akhirnya dapat ceritanya Mas Bangun itu tadi. Malam itu mereka berdua pulang. Nah setelah pulang, Mas Bangun ya sering-sering kan waktu libur itu main ke tempatnya si Mas Edi, ketemu sama Pak Harjo sama bapaknya di sana. Ya ngobrol-ngobrol, cerita masalah itu tadi. Ya namanya begitu ya, biasa kata Pak Harjo. Kamu ndak usah terlalu dipikirin atau bagaimana, udah ndak usah, dibawa santai aja katanya. Yang penting kamu bekerja dengan benar, yang penting kamu dapat uang, dapat penghasilan, bisa buat ya bagi-bagi sama keluargamu dan yang lain-lain. Udah fokusnya itu aja, nggak usah dipikirin yang aneh-aneh, kata Pak Harjo begitu. Dan Mas Bangun pun akhirnya bekerja di tempat tersebut untuk waktu yang lumayan cukup lama, bertahun-tahun lah bekerja di tempat sana. Cerita mengenai Mas Jaman itu pun udah hilang. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Pak Harjo, bapaknya Mas Edi itu mulai sakit-sakitan. Pertama dikabarin sama Mas Edi, bapak lagi sakit gitu. Langsung kan si Mas Bangun nengokin ke sana. Ya dibilangnya sakit biasa sampai akhirnya beberapa bulan kemudian kondisinya itu tidak membaik dan akhirnya bapaknya Mas Edi pun meninggal. Si Pak Harjo itu adalah satu pukulan yang buat Mas Bangun itu ya itu telak gitu ya. Ini orang berjasa buat aku ya, dan aku belum sempat nyenengin nih sama si Pak Harjo ini, belum sempat ngasih apa-apa, cuman dia ngasih makanan-makanan, cuman ngasih begitu doang. Aku pengen ngasih lebih, tapi orangnya udah ndak ada. Meskipun sebenarnya Pak Harjo ndak membutuhkan itu semua ya, cuman hal itu tuh ya itu tadi sangat membuat Mas Bangun itu terpukul. Dan ada kejadian lagi setelah Pak Harjo meninggal, tapi karena ceritanya lumayan cukup panjang dan entah nanti disambung kapan sama Mas Bangun, tapi ada ceritanya lagi. Semoga secepatnya ya. Itu aja. Terima kasih. Ceritanya udah dapet, cuman saya belum sempat baca secara full. Jadi nantilah bisa episode selanjutnya atau mungkin selanjutnya atau selanjutnya lagi. Itu aja. Terima kasih Mas Bangun atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan tentu saja kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua,
Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya ya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.